Romo Lulus Widodo PR. Mari saudara-saudariku terkasih, kita menyimak, kita mengikuti renungan ini dengan penuh semangat. Silakan Romo. Baik. Shalom. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Wah, semua yang ikut Zoom ini, ikuti saya. Wah, 1, 2, 3. Wah. Kenapa? Saya ajak Anda itu karena ya kita harus bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan saya bisa menyapa Anda, saya bisa bersukacita bersama Anda. Oke. Anda melihat body saya sekarang semakin langsing. Oke, saudara-saudara yang terkasih, temanya sangat dahsyat. Waduh, temanya itu bagi saya adalah tema yang apa ya? Orang bilang itu tema yang kalau saya sih, saya menyebutnya bahasa kerennya itu gue banget gitu loh. Gue banget. Jadi kasih yang mengubah hidup. Wow. Yes, kasih yang mengubah hidup. Anda tahu lagunya Doel Sumbang? Sama dulu. Lagunya Doel Sumbang tahu? Yang mana, Mo? Yang Nyanyiin mana? dong, nyanyiin. Bagus sekali, lagu itu bagus sekali. Lagunya Doel Sumbang, saudara-saudara. Saya akan mengajak Anda bernyanyi. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Perhatikan, cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Kita akan sengsara bila tak punya cinta. Perhatikan, rintangan pasti datang menghadap. Cobaan pasti datang menghujam. Perhatikan. Namun yakin bahwa cinta itu kan membuatmu, perhatikan, mengerti akan arti kehidupan. Nah, jadi cinta itu membuat Anda mengerti akan arti kehidupan. Sarangnya. Ini serius, saudara-saudara terkait. Sebelum kita masuk ke tema, karena kasih yang mengubah itu kita harus mengerti mengapa tim Difusan Kelahiran Ilahi memilih tema kasih yang mengubah. Karena kalau bicara mengenai kasih, love, cinta, itu bukan sekedar aku cinta padamu, bahwa ini ilibedi, I love you, aku tresno marang sliramu, ambo cinta samu ando, dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Tapi bagaimana cinta itu mengubah hidupmu, hidupku, for what? Untuk apa? Untuk kita mempunyai nilai hidup. Mempunyai kita arti. Saya sebagai Romo, Anda sebagai umat. Cinta itu anugerah. Karena cinta itu anugerah. Maka berbahagia. Perhatikan. Kita akan sengsara bila tak punya cinta. Anda kaya raya, mungkin Anda konglomerat, mungkin duit Anda triliunan, aset Anda triliunan. Kalau nggak punya cinta, kasihan deh lu. Saudara-saudara terkasih, cinta itu anugerah. Dan kita belajar dari sang sumber cinta. Siapa? Yesus sendiri. Amin. Halo. Amin. Dijawab dong. Amin. Jadi jawabnya memakai kata love. Amin. Baik. Oke. Amin. Baik, kembali ke Bible. Back to Bible. Oke. Nah, dasar Alkitabnya, dasar kitab sucinya pada malam ini berbicara mengenai cinta yang mengubah, kasih yang mengubah. Saya memilih dari Injil Yohanes bab 15
ayat 13. Singkat tapi bagus sekali dan mendalam. Injil Yohanes bisa ditulis-tulis, dicoret-coret gitu. Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Saya bacakan untuk Anda. Saya ini agak terganggu. Mohon maaf ya. Bukan genit, agak terganggu dengan rambut saya, tak sisir sebentar. Weh, gaya. Enggak terganggu dengan rambut saya itu loh, saya tak sisir sedikit. Oke? Udah lebih rapi ya. Oke ya. Lebih rapi? Guanteng tenan. Enggak, tadi itu berantakan rambut saya. Oke, sip. Weh, keren. Nah, sip. Ya, lumayan lah. Nah. Ya. Baik. Saudara-saudari, saya akan baca untuk Anda. Saya akan baca untuk Anda. Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu ayat saja. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saudara-saudari, bagi saya pribadi, Injil ini, teks ini, epic. Epic itu berarti dahsyat dan sangat mengena sekali. Bagi saya pribadi, ya hampir semua ayat lah, katakanlah demikian. Tapi untuk teks ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Itu bagi saya legend, saudara. Karena apa? Karena itu Yesus sendiri. Jadi Anda dan saya sebagai Romo harus belajar dari sang sumber cinta, sang kerahiman ilahi, Yesus sendiri yang menganugerahkan cinta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Perhatikan, kita akan sengsara bila tak punya cinta. Nah ini mari kita kupas perlahan-lahan. Kita bahas. Saudara-saudari, Anda tahu pencipta lagu Amazing Grace? Tahu? Siapa coba yang tahu? Siapa yang tahu? Belum. Lagu Amazing Grace itu lagu bagus, itu yang menciptakan John Newton tahun 1779. John Newton itu dulunya seorang pendosa berat, dia seorang kapten kapal pedagang budak. John Newton. Amazing Grace. Itu ciptaan John Newton. 1779. Dia seorang kapten pedagang budak. Kapten kapal pedagang budak. Jadi kejam. Sadis. Tapi Tuhan menyentuh John Newton. Tuhan memproses John Newton dengan kasih yang luar biasa dan dia bertobat menjadi manusia baru. John Newton yang menciptakan lagu Amazing Grace. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kasih yang mengubah. Kalau Anda, saya, bukan hanya saya juga sebagai Romo, sebagai pastor, sebagai imam. Ukuran, tolok ukuran bahwa saya, Anda benar-benar memiliki kasih, ukurannya apa? Ukurannya adalah apa? Pertobatan. Ukurannya adalah pertobatan. Jadi, kalau Anda ingin mempunyai kasih dan kemudian mengubah hidup Anda, please deh, bertobat. Siapapun Anda, saya sebagai Romo harus bertobat. Anda sebagai umat juga harus bertobat. Dan bukan sekedar berobat. Berobat itu berobat, sembuh, sakit lagi, berobat. Tapi bertobat. Bertobat itu terjadi metanoia, perubahan, perbalikan, berubah total. Total tuus, berubah semua. Kasih yang mengubah. Tidak kasih yang lebih besar dari kasih orang yang sudah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya.
Dan ini serius, saudara-saudara yang terkasih. Ini sangat serius. Sangat serius. Tanpa pertobatan, hidup kita percuma tak berguna. Kasih pasti murah hati. Kasih itu murah hati. Kasih pasti memaafkan. Sebesar apapun kesalahan suamimu, anakmu, merantumu, mertuamu, temanmu, sahabatmu, rekan bisnismu, ampuni, titik, tidak ada koma. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Dan itu berat, dan itu sakit, dan itu tidak enak. Mengampuni itu tidak enak, saudara-saudara. Sakit, sakit. Sakit, saudara-saudara. Mengampuni itu sakit. Memaafkan itu sakit. Tetapi inilah, dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Memberikan nyawa, tidak ada pamrih lagi, saudara-saudara. Memberikan nyawa bukan karena terpaksa, bukan karena putus asa, bukan tidak ada jalan lain. Yesus memberikan nyawa untuk kita sahabat-sahabatnya, bukan karena Yesus putus asa, bukan karena Yesus tidak punya jalan lain, bukan karena Yesus tidak ada kesempatan lain. Tetapi dengan tulus ikhlas, tetapi dengan benar-benar penuh kasih, dengan penuh kelembutan. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti orang yang tidak berdaya. Tetapi dengan daya dalam dirinya menyerahkan. Saudara-saudara. Ini indah, so beautiful. Ini benar-benar indah. Dan benar-benar kasih itu mengubah pribadi seseorang. Dan ini saya mengajak Anda benar-benar melihat ke dalam. Jadi kita ini diajak untuk melihat ke dalam. Mari, pejamkan mata, ikuti saya, melihat ke dalam, benar-benar melihat ke dalam. Mari kita semua refleksi. Saya pun sebagai Romo berefleksi. Kalau seorang John Newton tahun 1779, seorang pendosa berat, disentuh oleh Tuhan dari seorang pedagang budak, dari seorang kapten kapal yang membawa budak, seorang yang kejam, tetapi disentuh oleh Tuhan, dibalikkan oleh Tuhan, kemudian dia bertobat. Dia bertobat, saudara-saudara. Bukan hanya bertobat, tetapi benar-benar dia dipakai oleh Tuhan. Seorang yang bertobat, seorang yang mengalami kasih Allah dipakai. Dan itu sudah tidak lagi memperhitungkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan bagiku. Karena untuk orang yang bertobat, yang mengalami kasih Allah, yang di pikirannya, di hatinya adalah apa yang bisa kubuat untuk menyenangkan Tuhan. Kasih yang mengubah hidup, yang dibalikkan dari kehidupan sia-sia untuk menuju kehidupan yang luar biasa. Di pikirannya, di hatinya, di cita-citanya, di mimpinya hanya ada apa yang terbaik hanya untuk Tuhan. Wow. Ini bagi saya indah, saudara-saudari terkasih. Bagi saya indah. Coba Anda renungkan teks lain. Ada teks yang bagus. Ada bagi saya untuk menjadi comparison atau perbandingan. Bagi saya ini teks yang lain. Bagus sekali. Yohanes 13:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar, Allah Bapa begitu besar. Yohanes 3 ayat 16.
Begitu besar kasih Allah. Saudara-saudari, kalau saya merenungkan surat cinta Tuhan ini, kitab suci, Alkitab ini, kitab suci, saya merasa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Permenungan yang saya alami, Tuhan sangat mengasihi dan mengubah saya. Jadi, saya jadi romo, berkali-kali saya katakan, saya jadi pastor, jadi imam, belum lama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, baru 30 tahun. Dan selama 30 tahun ini, hasil refleksi saya bersyukur menjadi seorang imam. Saya bahagia menjadi seorang imam. Di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan, di tengah beban hidup, saya bersyukur, saya berbahagia. Karena apa? Karena saya mendapat kasih yang luar biasa. Saya mendapat kasih yang luar biasa dari Tuhan dan itu mengubah hidup saya. Kemarin, saudara-saudara, ini saudara-saudara yang terkasih, saya beritahukan kepada Anda. Saya percaya banyak umat mendoakan saya. Amin. 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 Kalau tidak, saya tidak akan hadir di depan Anda. Mungkin saya sudah terbaring di rumah sakit atau sudah mungkin, mohon maaf ini, sudah inahilahi wa inairojiun. Sudah mati. Serius. Karena apa? Why? Hampir saja terjadi accident, kecelakaan. Saya kemarin dari pedalaman, saudara-saudara. Saya dari pedalaman. Hujan, licin, jalannya begini. Di Kalimantan itu jalannya begini. Saya hampir ditabrak truk. Jalannya turun begini, belokan saya tidak melihat ada truk. Dan sudah oleng. Hanya tinggal berapa senti, supir truknya kaget. Hampir saja banting, saya naik sepeda motor. Hati-hati, Dan saya percaya banyak orang mendoakan saya. Banyak yang mendoakan saya. Sehingga saya selamat. Kalau tidak sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, rest in peace. Di berita-berita, di grup-grup, telah meninggal. Romo Lulus Widodo karena kecelakaan. Serius, saudara-saudara yang terkasih. Jalannya begini, langsung nikung begini. Saya nggak melihat truknya, saudara. Karena hujan deras. Hujan deras, saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak melihat. Mata saya tertutup karena pakai mantel, pakai helm begini tertutup. Saya tidak melihat. Kirang berapa? Sedikit saja lagi. Hati-hati, Jadi Romo. truk itu masuk jalan saya. Truk itu masuk jalan saya karena anunya tinggi, haluannya tinggi, belakang tinggi. Dia kalau nggak masuk jalan saya, dia nggak cukup tuh belok begini, saudara-saudari. Hello. Ya ampun, hampir ketabrak. Itu si truk itu saudara-saudara, dia masuk ke jalan saya tidak salah. Saya tidak salah. Saya sesuai jalan saya, tapi truk itu masuk jalan saya. Tetapi truk itu juga tidak salah. Kenapa? Kalau dia tidak masuk jalan saya. Kalau saya setir mobil, udah tabrakan. Sudah tabrak. Serius ini. Kemarin ini hari Rabu, kemarin Selasa, saudara-saudara. Nggak akan bertemu Anda, saudara. Selama beberapa menit, di tengah hujan tuh saya membuat tanda salib, dan saya merenung, saudara-saudara, Tuhan. Bukan masalah sehebat saya yakin begitu banyak orang mendoakan dan menyayangi saya. Ini cerita mau menangis, saudara-saudara. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Kenapa? Selamat, saudara-saudara. Jadi kasih Allah itu menyelamatkan dan tahu kapan menolong umat. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan hidup Anda. Amin. Tidak perlu khawatir. Saya mengalaminya. Saya kalau ingat peristiwa kemarin, belum kemarin, saudara-saudara, siang. Tepatnya masih sekitar jam 1:30 siang. Siang. Hujan deras. Licin jalannya. Karena tanah itu bekas truk tanah itu pada tanahnya bertaburan. Licin. Licin, saudara-saudara. Turunan, saudara. Anda bisa bayangkan. Wow. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau motor saya itu kesenggol sedikit, bodinya truk selesai.
Hmm. Hanya tinggal berapa senti. Untungnya syukur pada Tuhan. Saya naik motor itu bukan setahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun, saudara-saudara. Jadi yang muncul itu bukan lagi penglihatan, tapi refleks, saudara-saudara. Refleks. Saya bantengkan ke kiri, set. Kalau kanan ya selesai toh. Saya posisi gini, gitu loh. Saya bantengkan ke kiri, set, saudara-saudara. Dan saya masuk parit, saudara-saudara. Masuk parit. Tapi saya bersyukur, setidaknya truk itu juga tidak kecelakaan. Kalau truk kan kasihan, karena supirnya juga punya istri, punya anak, saudara-saudara. Kalau dia masuk jurang bagaimana? Syukur pada Tuhan, tidak siapa-siapa yang kecelakaan. Hanya jantung saya deg-deg gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi ke tema. Kasih yang mengubah itu. Pertanyaan pentingnya adalah, kalau Allah Bapa tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya. Kalau Allah Bapa dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah. Pertanyaan untuk saya dan Anda, apa balas cinta Anda dan saya? Kapten John Newton, dia bertobat. Kita, apa balas kita untuk Tuhan? Bagaimana pertobatan saya, pertobatan Anda? Apakah kita mau menjadi manusia lama? Apakah kita mau menjadi manusia lama yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan? Bahkan, saudara-saudara, penuh dengan kekejian. Kadang-kadang kita menjadi manusia licik. Kadang-kadang kita menjadi manusia yang tidak punya rasa mengasihi. Kadang-kadang kita mau mengampuni. Kadang-kadang kita kejam. Ngeri, saudara-saudari. Tuhan begitu mengasihi kita. Teks yang kita dengar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Sederhana, singkat. Tapi itulah seluruh diri Yesus diberikan lewat wafat di kayu salib. Wafat di kayu salib. Wafat di kayu salib, saudara-saudara. Sakit, menderita, pedih, perih. Dan Tuhan hanya meminta Anda dan saya untuk pertama-tama bertobat. Humble, rendah hati. Biarlah Tuhan mengubah, kasih-Nya mengubah hidup kita. Saudara-saudari, Tuhan itu begitu indah. Kasih Tuhan itu begitu indah. Saya tahu semua kita ini punya masalah. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu ada beban hidup, problem, mungkin utang, mungkin masih di penjara, mungkin karena sakit ini dan itu. Mungkin sebagian dari Anda tahu kan, saya punya adik, Romo Ari Wijaya. Mungkin ada yang kenal. Adik saya itu sakit kanker, saudara. Dan itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Adik saya sekarang ada di Jakarta, lagi terapi. Sebelum di kemo. Adik saya Romo Ari Wijaya. Saya nomor 6, dia nomor 7. Dan yang Katolik cuma kami berdua. Yang lain Muslim. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya ceritakan ini kepada Anda. Bukan untuk saya bercengeng ria. Saya bukan orang cengeng. Romulus bukan cengeng. Saya hanya cerita. Saya boleh berdoa. Tuhan, kenapa kok adik saya yang sakit? Kok enggak saya? Saya berdoa begitu. Hah, kok bisa gitu? Iya. Karena apa? Saya itu sejak sampai hari ini, bukan luka batin. Saya merasa bersalah dengan adik saya, Romo Ari, waktu kecil. Waktu kecil, karena saya sama kecil, adik saya itu minta dibelikan es, tapi di seberang jalan. Tapi karena saya sibuk main, adik saya beli sendiri. Dan apa yang terjadi? Adik saya ditabrak. Adik saya ditabrak.
Kecelakaan. Kecelakaan. Saya melihat adik saya di bawah. Saya menyesal. Saya menyesal. Kenapa saya hanya membelikan es tidak mau? Saya melihat adik saya di bawah. Sejak itu, saudara-saudara, anak kecil saya waktu masih kecil berkata, saya tidak pernah mau mengecewakan adik saya. Tidak mau. Kalau dia sakit, biarlah saya yang sakit. Ternyata, saudara-saudara yang terkasih, adik saya divonis kanker. Sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kurus badannya. Saya berkata, saya tidak protes dengan Tuhan, saya bertanya, kenapa harus adik saya yang sakit? Kenapa tidak saya? Saudara-saudari, saya tidak tahu misteri ini. Sekarang masih sakit adik saya. Awal Juli nanti, karena kasus kanker adik saya ini, adik saya dirawat di Rumah Sakit Sarjito Jogja. Profesor dokter di sana belum pernah menemukan kasus kanker seperti adik saya. Belum pernah menemukan kasus kanker seperti adik saya. Sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tiap hari kesakitan adik saya. Tapi, saudara-saudara, saya percaya kasih itu mengubah. Andai kata memang harus sakit, saya sebagai kakak harus dengan tulus menerimanya. Kami keluarga yang Katolik cuma saya dan adik saya. Saya dan adik saya yang Katolik, saudara-saudara. Yang lain Muslim. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan adik saya, yang Katolik tinggal saya di keluarga saya. Yang saya mau katakan, saudara-saudari, saya tahu tiap kita punya masalah berat, punya problem. Tapi pertanyaan penting, kalau 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita. Pertanyaan untuk Anda dan saya adalah, di tengah beban berat hidup ini, di tengah kesulitan yang saya alami, beban berat, penderitaan, sebagian sudah saya ceritakan tentang saya. Apakah kita percaya dengan penuh hati bahwa Tuhan mengasihi kita? Dan kita kembali mengasihi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, inilah perjuangan. Ini yang mau saya katakan, saya bagikan kepada Anda. Perjuangan kita ini terus-menerus berjuang. Berjuang, terus berjuang, saudara-saudari. Di tengah sulit dengan air mata, bahkan berdarah-darah. Tapi benar-benar itu kita dirubah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mencintai, untuk menyayangi. Bahkan kita mungkin berpikir, Romo, kami sendiri susah, Romo. Saya sendiri susah, saya sendiri menderita, saya sendiri miskin, saya sendiri banyak problem. Ingat, pada saat saya dan Anda hanya berfokus pada diri sendiri. Pada saat saya dan Anda hanya berfokus pada masalah sendiri, kita tidak bisa mengasihi sesama. Pada saat saya dan Anda fokus perhatian pada problem sendiri, Anda tidak sempat mengasihi orang. Sesulit apapun masalahku, sesulit apapun masalahmu, tugas Anda dan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Di tengah derai air mata saya, sebagai seorang imam, di tengah kesulitan yang saya alami, sambil menangis pun, saya bernyanyi. Engkau tahu
Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Menyenangkan hatimu. di tengah derita. Maaf saudara-saudari, bukan saya terbawa perasaan. Karena saya benar-benar bercerita dengan diri saya. Jadi malam ini tuh saya bukan berteori dengan Anda. Saya tidak berteori. Tapi inilah hidup saya. Inilah hidup saya. Inilah perjuangan saya. Inilah doa saya. Tuhan, mengapa bukan aku yang sakit? Tuhan, mengapa bukan aku yang menderita? Kenapa adikku? Ini yang menjadi doa saya. Ini yang menjadi jeritan saya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah di tengah kesulitan kita tetap bertobat, kita tetap berserah kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu mengubah saya dan Anda. Untuk apa? Untuk semakin lebih lagi mencintai. Di tengah kesulitan, beban berat, terlebih tetap mencintai. Sesulit apapun saudara-saudariku, sesulit apapun, saya mengalaminya, saya berbagi dengan Anda. Saya pun mengalaminya, tetap mengasihi, tetap menguatkan umat, tetap menghibur. Saudara-saudara yang terkasih, inilah perjuangan kita bersama. Karena Anda dan saya sudah mengalami kasih Allah, kerahiman Allah. Anda dan saya telah ditolong oleh Tuhan. Mari sekarang saya ajak Anda, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mungkin terbawa perasaan, sebenarnya bukan terbawa perasaan, saudara-saudara. Tapi saya benar-benar mengalami sesuatu. Tetapi saya mengalami kasih Allah. Saya cerita kepada Anda kan tadi, saya hampir mengalami kecelakaan, tetapi Tuhan menolong saya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mungkin lebih bisa diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, amin. Terima kasih Romo Lulus untuk sharing imannya yang merupakan pengalaman pribadi Romo ya, pengalaman dicintai oleh Romo, oleh Tuhan Allah. Terima kasih Romo. Baik, sesi berikutnya kita langsung tanya jawab. Bagi saudara-saudari, ini kayak ada yang bocor ya? Ada cuan masuk. Waduh, ada cuan segala ini. Boleh tolong petugas dicek dan di-mute. Tolong di-mute ya. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini kesempatan yang sangat baik ya. Kita boleh bertanya langsung kepada Romo Lulus mengenai tema kita pada hari ini, kasih yang mengubah hidup. Dan tadi ada 2 perikop yang Romo sampaikan kepada kita semua. Yang pertama Yohanes 15 ayat 13, yang kedua Yohanes 3 ayat 16. Dan sharing iman Romo itu ya sungguh menyentuh hati kita ya Romo ya, karena ya tidak banyak Romo yang memberikan pengajaran itu menceritakan pengalaman perjumpaan pribadinya gitu ya dengan Tuhan ya. Tidak banyak Romo gitu. Jadi kita bisa melihat sisi di mana Romo itu sungguh mengalami cinta Allah seperti itu. Baik, langsung aja di unmute boleh, karena saya cek di chat sepertinya belum ada ya Romo ya. Iya. Boleh langsung unmute aja. Silakan. Iya. Oke. Nah, ini semuanya pada wishes. Saya mau Untuk tanya. kesembuhan. Ya, silakan. Sylvia ya? Ya, Oh ya, silakan sis. Ngomong. Ya, siap. Kan kita sering ngalamin naik turun seperti yang Romo sampaikan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan ketika itu karena Tuhan yang sedang menjamah kita, sedang mengajak kita bertobat atau mengajak kita lebih percaya itu. Biasanya kan setiap pengalaman itu pasti Tuhan hadir ya Romo. Bagaimana kita bisa mengenalnya gitu Romo? Terima kasih Romo.
Ibu Sylvia ya? Bu Sylvia. Oke. Terima kasih Bu Sylvia. Baik, saudara-saudara terkasih, ini pertanyaan bagus sekali. Intinya bahwa kita sering mengalami banyak peristiwa dalam hidup yang sebenarnya kita dituntun untuk pertobatan. Tetapi pertanyaan bagusnya adalah bagaimana kita bisa mengenali apakah itu dari Tuhan atau mungkin juga dari setan atau apa kita dari kuasa kegelapan ya. Bagus sekali pertanyaan. Jadi begini, saudara-saudara terkasih juga Bu Sylvia yang bertanya. Ada satu hal yang di dunia ini yang setan itu tidak punya. Setan punya banyak hal. Ingat waktu Yesus digoda oleh setan, setelah Yesus berpuasa 40 hari, Yesus digoda, merubah batu menjadi roti. Terus Yesus ditawari kekayaan dunia, Yesus ditawari banyak hal. Jadi kesimpulannya setan itu bisa melakukan banyak hal. Tetapi satu hal yang setan tidak bisa, yaitu mengasihi dengan tulus. Jadi kalau ditanya apa cara kita menilai apakah ini benar-benar kehendak Tuhan atau tidak, yaitu adalah kasih yang tulus. Dari mana kita tahu kasih yang tulus? Kuncinya tadi pertobatan tadi. Pada saat Anda menyesal, karena kalau itu kan materia formal, materia. Kalau orang menerima sakramen tobat itu, saudara-saudari yang terkasih, materianya itu sesal, materia. Formanya itu kalimat. Forma itu bentuk yang dari kalimat dari Romo. Dengan perantaraan gereja Kristus, lihat, dengan perantaraan gereja Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosamu, maka saya melepaskan engkau dari segala dosa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu formanya. Jadi materianya adalah si peniten yang menyesal. Formanya adalah kalimat doa dari Romo. Makanya dalam penerimaan sakramen tobat itu seperti itu. Nah, sesal, orang yang menyesal itu beda dengan sandiwara. Beda dengan bermunafik ria. Karena orang yang sungguh-sungguh menyesal itu bukan sekedar air mata buaya. Sesal itu mengubah seseorang. Jadi ukurannya apa? Ukurannya pada saat orang bertobat seperti John Newton tadi. Ukurannya adalah seperti John Newton. Setelah bertobat, dia melakukan do something, suatu tindakan kasih. Jadi, Bu Sylvia, apa ukurannya? Ukurannya itu terjadi perubahan. Jadi, orang benar-benar bertobat, terjadi perubahan. Seperti Sakeus. Sakeus bertobat, mengatakan, kalau aku merugikan orang, aku ganti. Separuh hartaku kuberikan pada orang miskin, tapi bila aku merugikan, aku ganti 4 kali lipat. Jadi, makanya Tuhan mengatakan, perhatikan baik-baik, Tuhan mengatakan, di rumah ini telah jadi keselamatan, karena orang ini pun keturunan Abraham. Jadi Yesus pun memuji Sakeus, karena terjadi suatu pertobatan, perubahan, berbalik Sakeus. Begitu. Ini yang mau saya katakan. Jadi Bu Sylvia, ukurannya adalah bahwa pada saat seseorang itu mengalami problem berat atau apa itu, dia mengalami pertobatan. Jadi, nah ini kunci bagus. Jadi saya setuju, hebat tutam untuk Bu Sylvia. Pertanyaannya bagus. Jadi begini, kalau Anda itu bangkrut, ini ya perhatikan ya, bangkrut, atau Anda itu sakit, atau Anda itu mengalami problem berat, dan lain sebagainya. Pertama-tama, saudara-saudari, jangan menyalahkan siapa-siapa. Termasuk jangan menyalahkan diri sendiri. Saya ulangi, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan suami, atau punya suami, atau istri, atau keluarga, atau menyalahkan Romo, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi kalau Anda mengalami masalah, tadi pertanyaannya bagus, ukurannya apa? Ukurannya adalah pertobatan. Jadi bertobat. Apapun masalah Anda, sakitkah, bertobat. Makanya liturgi Katolik, ibadat di Katolik selalu diawali setelah pembukaan itu pertobatan. Tadi seperti kita bertobat. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Saya mengaku kepada terus, Allah yang marahin aku menyesal. Itu, jadi bertobat. Jadi pertama-tama adalah bertobat. Saudara-saudari, catatan baik-baik ya. Pertama-tama adalah bertobat. Nah, pada saat itu bertobat,
Karena dengan pertobatan, biasanya coba, Anda sendiri ngalami coba. Kalau Anda Natal atau Paskah menerima sakramen tobat, perhatikan baik-baik. Pasti ada niat untuk berbuat baik, betul? Betul? Pasti punya niat berbuat baik. Nah, itulah yang tulus di situ tuh. Belum terkontaminasi dengan pamrih. Perhatikan ya, saya mau berbuat baik. Do something yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Jadi saya ulangi, Bu Sylvia, ukurannya adalah, apa ngukurnya? Pertobatan. Kepada suatu perubahan. Seperti John Newton tadi, kapten tadi, berubah. Melakukan sesuatu. Ukurannya adalah melakukan sesuatu dengan penuh apa? Dengan penuh kasih. Ini yang tidak dipunyai setan. Ini yang tidak bisa dipunyai kuasa kegelapan. Kalau setan punya pertobatan dan kasih, gak ada setan. Itu. Jelas ya? Itu saja ukurannya itu dulu. Dengan dua itu saja, yang lain itu menyusul. Yang lain menyusul. Kalau orang bisa bertobat, ingat ya, apapun yang Anda alami, saya alami, bertobat kuncinya. Dan jangan nyalahkan siapa-siapa. Saya kemarin, setelah hampir ketabrak truk, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, banyak orang mendoakan saya. Saya bersyukur. Kalau saya punya kekurangan, ampuni aku Tuhan. Saya selalu begitu. Saya kalau mau berkhotbah, ini sekarang mau berkhotbah, saya mau melakukan apa-apa, Tuhan kasihanilah aku, Kristus kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah. Jadi yang pertama-tama, bukan aku hebat Tuhan, tapi ampunilah aku. Kata kuncinya, orang mengalami kasih yang mengubah hidup Anda adalah pertobatan. Kuncinya tidak ada yang lain. Mau Romo, mau umat, mau siapa saja, pertobatan. Sudah, itu rahasianya. Kemudian baru melakukan tindakan kasih. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo Lulus untuk penjelasannya. Kita semua jadi bersemangat nih Romo ya untuk berubah, metanoia, bertobat. Amin. Ya. Romo, saya bacakan ya, ada 2 pertanyaan di chat Ya. yang berhubungan dengan cerita Romo tadi ya. Yang pertama dari Ibu Esther. Intinya Ibu Esther menanyakan apakah adik Romo itu bisa menerima keadaannya sekarang dan tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Itu dari Bu Esther ya, Romo ya. Kemudian lanjut juga dengan pertanyaan yang mirip, itu dari Ibu Titik. Dari Ibu Titik, tunggu sebentar Romo. Romo Lulus, bagaimana cara Romo Lulus menghadapi rasa syukur dalam situasi adik Romo Lulus yang sakit parah dan setelah menghadapi terlepas dari kecelakaan? Karena tadi Romo bersyukur ya, tetap bersyukur walaupun mengalami hampir innalillahi tadi ya Mo. Dan juga walaupun adik Romo sedang dalam keadaan sakit, Romo tetap bisa bersyukur. Nah itu gimana caranya, kata Ibu Titik? Baik, terima kasih Bu Ya. Titik, Bu Esther. Pertanyaan Bu Esther tadi, ya bagus sekali juga, yaitu begini. Bagaimana situasi adik saya? Jadi saudara-saudara yang terkasih, adik saya, dia sih, saya nggak mengerti secara apakah dia tuh, kalau saya lihat sih happy-happy aja. Artinya dia menjalani. Cuma saya tahu adik saya tidak ingin menyusahkan saya. Karena adik saya sudah tahu situasi saya. Situasi kalau terjadi apa-apa dengan dia. Jadi dia selalu menunjukkan happy. Jadi adik saya itu hobinya membuat itu. Kalau video, kalau chat video atau di WA itu ada nyanyian atau hiburan atau apa Bu? Ya, gimana Romo? Enggak. Orang yang suka membuat di WA itu ada nyanyi, TikTok. terus ada foto-foto. Oh, TikTok. Ya bukan Atau- TikTok, kalau di WA. Icon. Yang Status. foto-foto, terus ada Stiker. stiker, ada Stiker. foto, ada Ya. lagu. Jadi Stiker. dia tuh selalu mengirim itu. Stiker yang lucu-lucu ya Romo ya, Ya, yang stiker. menghibur. Selalu begitu kepada saya. Jadi tetap happy ya. Ya, cuma terkadang dia mungkin keceplosan ya. Saya sakit sekali. Tapi
Adik saya tidak pernah mau menunjukkan bahwa saya begini-begini gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Esther tadi bagaimana situasi adik saya dalam tanda petik menyembunyikannya dengan saya. Saya yang langsung tanya dokternya masalahnya. Jadi kemarin saya izin Bapak Uskup untuk pergi ke Jogja dan juga pergi ke Jakarta. Saya pergi nemuin dokternya. Jadi saya tidak bertanya pada adik saya bertanya pada dokternya. Dan dokternya ngomongnya jujur sekali dengan saya. Itu yang membuat saya aslinya down, saudara-saudara. Down berat. Ada beberapa umat di paroki saya, cuma saya ini ya bukan susah sih. Jadi saya kan sebagian umat di sini tahu. Ini mamanya Kristus juga tahu. Romulus itu kalau khotbah dijuluki Romo motivator. Kalau saya sedih, saya pot. Apalagi di paroki, stasi saya beri retret, beri ini, berturut-turut kan terus itu. Jadi saya harus menyembunyikan dalam tanda petik. Mohon maaf tadi saya agak emosional tadi, saya mohon maaf. Itu sebenarnya bukan saya seperti itu. Hanya saya mengingat adik saya jadi begitu. Nah, saudara-saudara terkasih, jadi pertanyaan Bu Esther bisa saya jawab. Kalau adik saya sendiri sih nggak tahu sebenarnya saya. Mungkin dia sedih, tapi tidak mau menunjukkan kepada saya. Itu yang pertama. Kalau Bu Titi tadi, bagaimana sikap Menghadapi Romo rasa tadi? syukur. Rasa syukur, menghadapi dan bagaimana bersyukur. Uh-uh. Nah, ya karena saya bersyukurnya begini, saudara-saudara yang terkasih. Bukan untuk GR ya. Saya nggak GR atau sok pede gitu loh. Saya sadar saya didoain banyak orang. Saya sadar. Itu kata kuncinya. Jadi berbahagialah kalau Anda sadar didoain orang. Jadi yang berhubungan, yang berelasi dengan saya, ayo jawab dengan jujur. Kasih kode semua yang saya tiap pagi dapat renungan dari saya. Selalu saya mengatakan, saya mendoakan Anda dalam misa. Ayo, beri kode semua, ayo, beri, like. Lah, ini banyak sekali. Ayo, semua nih, Bu, lihat. Jadi saya selalu mendoakan umat tiap hari. Jadi yang belum. Ada Bu Wulan. Ini umat saya nih di Kalimantan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya bahwa saya tiap hari mendoakan umat saya dalam misa. Mendoakan Anda. Saya tidak Anda. Saya betul-betul mendoakan setiap hari. Saya bangun jam 3, saudara-saudara, tiap hari untuk berdoa. Jam 5.30 misa. Saya bawa doa-doa saya dalam misa. Jadi saya selalu mendoakan dan di situ saya menyadari saya juga didoakan. Jadi bersyukurlah Anda semua kalau ada satu saja orang mendoakan Anda. Amin. Amin. Cara saya bersyukur karena saya selalu didoakan orang dan saya juga mendoakan orang. Terima kasih Romo. Baik Romo Lulus. Ini suatu pelajaran buat kita semua. Makanya Romo dijulukin Romo motivator. Kita jadi termotivasi untuk mau selalu saling mendoakan karena ternyata itu sangat indah. Yes. Dan ternyata itu sangat bermanfaat banget ya Romo ya. Ya saya menyadarinya. Ada keajaiban di situ. Saya menyadarinya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya menyadarinya. Iya. Pada waktu saya selamat, saya berada di parit itu. Yang muncul di otak saya, di pikiran saya adalah terima kasih Tuhan. Ternyata banyak orang mendoakan saya. Itu saja. Amin. Amin. Amin Romo. Terima kasih Romo. Romo lanjut lagi ada pertanyaan. Sebetulnya terus terang saya agak lucu baca pertanyaannya. Tapi ya karena ini pertanyaan saya harus tetap bacakan. Intinya dari Ibu Asteria, kalau beliau udah ngaku dosa, dikasih penitensi, keluar dari ruang pengakuan dosa, lupa. Lupa penitensinya itu gimana katanya. Aduh, nggak apa-apa ya Romo ya, ini intermezzo. Bagus saja. Baik, begini, saudara-saudara yang terkasih, nggak usah takut kalau lupa penitensinya. Karena intinya di dalam doa tobat, dalam pertobatan itu kan dua tadi, materia dan forma. Materianya itu adalah rasa sesal dari peniten. Peniten itu orang yang mengaku dosa. Formanya itu adalah
kalimat dari Romo. Ya, dengan kalimatnya tuh begini. Dengan perantaraan gereja Kristus, ya gereja. Jadi gereja, bukan Romonya, gereja. Tuhan kita yang mengampuni itu Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosa. Jadi yang mengampuni itu bukan Romonya, tapi Tuhan. Maka saya melepaskan engkau dana. Yang melepaskan ya Romo tadi. Karena apa? Petrus kan dulu menerima tugas dari Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan bila engkau mengampuni dosa orang itu diampuni. Ingat ya. Itu teks pendasaran Alkitab, kitab suci untuk sakramen tobat. Begitu. Nah, jadi kalau orang itu lupa penetensinya, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering lupa. Karena itu wujud pertobatan. Gitu loh. Sekali, 2 kali lupa nggak apa-apa. Karena yang penting materianya ada, rasa sesal, kemudian ada form tadi, materia dan formal. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Romo, Ibu Asteria. Semoga sudah terjawab dan kata Romo jangan sering lupa. Jangan sering Karena lupa begini, mohon maaf, Bu Raffi. penitensinya. Yes. Enggak, karena begini. Mm-mm. Penitensi itu diberikan Romo itu bukan tanpa maksud. Iya, Itu betul tindakan Romo. konkret gitu loh. Iya, Nah, begitu. tindakan konkret sebagai wujud nyata Wujud dari pertobatan. pertobatannya, penyesalannya itu ya Romo ya. Iya, Baik, betul. baik. Nah, Romo ini juga ada pertanyaan dari Ibu Enik ya. Intinya Ibu Enik menanyakan, Romo, kalau doa untuk masa depan anaknya itu terasa lama dikabulkan oleh Tuhan, itu bagaimana? Ibu Enik, Oke. yes. Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, tema kita kan bicara mengenai kasih yang mengubah. Nah, berarti doa pun harus dihubungkan dengan tema ini. Yaitu apa? Maksudnya begini. Kalau saya berdoa untuk anak saya berdoa untuk usaha, kok sepertinya seperti belum dikabulkan. Ingat tadi, saya mengatakan apa? Pertama-tama, pada saat Anda merasa ada keinginan, dalam tanda petik bahasa kasarnya juga tuntutan kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus lihat ke diri. Semakin Anda memohon kepada Tuhan, semakin besar wujud pertobatan Anda. Ini rahasia malam ini yang saya beritahukan kepada Anda. Semakin besar keinginan Anda untuk doa Anda terkabulkan, semakin besar pertobatan Anda. Why? Mengapa? Karena semakin besar pertobatan Anda, semakin Anda tidak menuntut Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Anda akan bisa mengerti, Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk Anda dan anak Anda. Saya ulangi saudara-saudari, semakin besar keinginan Anda, semakin besar apa yang ingin Anda harapkan, semakin besar pertobatan Anda. Karena justru pada saat Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, pada saat itu Anda semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau sekarang Anda belum merasakan doa dikabulkan, mari belajar bersama-sama dengan saya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf, ini penting sekali. Karena apa? Pada saat saya bertobat, sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, pada saat itu, saudara-saudari yang terkasih, Anda bisa mengerti Tuhan punya mau apa dengan Anda. Percaya dengan saya. 30 tahun jadi imam, saya mengalami banyak hal, saudara-saudara. Begitu ya, Bu? Ya. Sederhana, Bu. Semakin besar pertobatan, semakin besar permohonan. Jadi untuk Bu Bambang, mamanya Kristo, tenang. Ya, Bagi saya, Kristo itu bukan bencana. Bagi Iya, saya, Romo. Kristo itu bukan kesialan. Tapi bagi saya, Kristo itu adalah berkat. amin. Karena ukurannya bukan sehatnya Kristo. Tapi ukurannya adalah rahmat yang terus bekerja di dalam diri Kristo yang sedang sakit, saudara-saudari. Amin, amin, Romo. Dan ini serius, saudara-saudara yang terkasih. Anda Amin. tidak tahu, setiap orang yang datang bertemu dengan Kristus, Anda tidak menyadarinya bahwa orang-orang itu mungkin mengalami Tuhan karena bertemu dengan Kristus. Amin, Romo. Terima Oke. kasih, Romo. Pertanyaan berikutnya. Amin, Romo. Terima kasih.
Terima kasih Jawabannya Romo. Jawabannya pasti melegakan Ibu Enik ya, karena Ibu Enik sebagai orang tua, sebagai bunda, pasti pengen masa depan yang terbaik. Tapi tadi apa yang Romo sampaikan, semoga bisa jadi rema buat Ibu Enik dan buat saya, buat kita semua Romo, bahwa semakin besar harapan dan keinginan kita, maka semakin besar juga pertobatan yang harus kita lakukan. Amin. Begitu ya Romo ya? Amin, amin. Dan, Yes. dan mohon maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau saya berkali-kali mengatakan pertobatan, bukan saya menghakimi Anda berdosa. Tidak, ini bukan hubungannya dengan dosa, saudara-saudari. Catat baik-baik. Berkali-kali saya mengatakan, ngomong pertobatan, berbicara pertobatan. Saya tidak menghakimi Anda sebagai orang berdosa. Tidak. Bukan. Iya. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Di mata Tuhan, sebenarnya kita ini secara manusiawi tidak pantas. Perlu pertobatan. Meskipun Amin. kasih Tuhan itu luar biasa untuk kita. Tapi satu hal, kata kuncinya adalah meskipun Anda suci sekalipun, tetap pertobatan itu sangat penting. Karena pertobatan itu bukan soal dosa, tapi pertobatan itu adalah menyerah di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Romo Lulus, mohon maaf mau bertanya Romo. Ya. Selalu sampaikan kepada kami umat bahwa segala sesuatu kalau kita menginginkan permohonan-permohonan, kita membutuhkan doa A, B, C, dan sebagainya. Tetapi ternyata saya baru katakan bahwa tanpa itu pun, melalui itu pun, tanpa pertobatan kita, apakah Tuhan mengabulkan atau bagaimana? Saudara-saudara, terima kasih, pertanyaan bagus. Ini yang bertanya Ibu Ana ya? Ya, Ya. perluan Romo. Oke, Bu Ana. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah tanpa pertobatan? Saudara-saudari, otoritas, wewenang, kuasa untuk mengabulkan itu Tuhan. Jadi Anda bertobat atau tidak bertobat, itu Tuhan yang berkenan. Tetapi pertobatan itu bukan untuk Tuhan. Pertobatan untuk Anda dan untuk saya. Saya ulangi. Kalau kita bertobat, itu bukan untuk membuat Tuhan tambah besar. Tanpa pertobatan kita pun Tuhan sudah sangat besar. Saudara-saudari. Jadi pertobatan itu justru untuk Anda dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Persoalannya bukan doa Anda dikabulkan atau tidak. Ini tadi ada yang menulis bagaimana saya minta supaya rumah saya terjual. Bagaimana saya minta supaya saya sehat. Bagaimana ini begini-begini. Anak saya belum dapat jodoh. Anak saya belum dapat pekerjaan. Rumah tangga saya bermasalah. Bagaimana, banyak sekali. Ingat, banyak sekali persoalan keinginan. Oke ya, oke, apapun. Everything, apapun. Nah, sekarang persoalannya adalah bukan masalah doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tadi ada yang menulis bagus, mencet bagus sekali. Waktunya adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Nah, sekarang masalahnya itu tadi pertanyaan bagus dari Bu Ana. Apakah perlu apakah pertobatan itu menentukan permohonan kita? Saya ulangi. Berkali-kali saya katakan, ini bukan masalah dengan bertobat terus doa dikabulkan. Ini bukan masalah di situ. Masalahnya untuk diri kita. Pertobatan itu Anda dan saya. Semakin kita punya rasa sesal yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa, meskipun Anda tidak berdosa, sebenarnya, misalnya Anda tidak melakukan kesalahan, kok bertobat? Nah, saudara-saudari, ingat peristiwa Musa waktu mau bertemu dengan Allah, temu Tuhan, kan ada semak terbakar. Tanggalkanlah kasutmu, kan? Karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Nah, itu artinya apa? Artinya kita ini punya kesombongan pribadi, punya kekurangan, kelemahan-kelemahan. Itu tanggalkan. Itu loh saudara-saudari. Jadi kalau saya bilang pertobatan itu tidak ada hubungannya, ya kalau ada yang berhubungan dosa ya oke lah. Tapi tidak mutlak harus berhubungan dengan dosa. Pertobatan itu tidak menunggu Anda berdosa, saudara-saudari. Lihat kalimat Tuhan Yesus. Lebih baik satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang yang tidak merasa perlu bertobat. Nah ini dikritik sama Tuhan yang 99 tadi. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi aku nggak berdosa kok. Nah, seperti orang Farisi. Doanya kan beda dengan pemungut cukai. Tuhan, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa. Jadi saudara-saudara yang ditonjolkan itu kebaikanmu, kebaikanku. Wow. Bagi Tuhan tidak penting, saudara-saudari. Bagi Tuhan adalah yang penting adalah rasa sesal. Lihat dalam Mazmur 51 dikatakan, ya,
Tuhan lebih berkenan sesal tobat daripada korban bakaran. Artinya dalam Mazmur 51 dikatakan bahwa Anda dan saya yang dipentingkan Tuhan itu adalah menyadari bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bu Ana tadi. Bisa saja Anda tidak berdoa dan tidak bertobat, tiba-tiba doa dikabulkan, bisa, why not? Tetapi persoalannya bukan masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Persoalannya adalah kita diajak untuk selalu merendahkan. Jadi perhatikan, liturgi Katolik, ini saya tutup dengan kata liturgi Katolik selalu diawali dengan pertobatan. Jadinya implikasinya penerapannya dalam hidup adalah apa? Kalau Anda berdoa, saya berdoa, seperti teman-teman luar biasa malam ini di Devosan Kerahian Ilahi, diawali dengan pertobatan. Jadi belajar dari para devosan malam ini, pertobatan. Terima kasih. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Jadi pertobatan itu tidak melulu jurusannya bahwa berdosa berat atau bagaimana, tapi sikap hati ya Romo ya. Sikap hati kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan bersyukur kita gereja Katolik seperti yang Romo sampaikan, di liturgi itu kita selalu mengawali dengan pertobatan ya Romo ya. Iya, baik. Semoga kami semua Romo mau menjadi satu orang yang mau bertobat ya, seperti domba itu yang satu sesat tapi mau dicari Tuhan ya, karena mau bertobat daripada yang 99 itu ya Romo ya, yang tidak menyesal. Yang tidak merasa memerlukan pertobatan. Baik, Bu, tadi Romo. ada mengchat bagus tuh, ada yang mengchat bagus. Iya. Baik Romo, ini ada satu pertanyaan Romo dan mungkin karena mengingat waktu mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, tapi nanti kalau misalnya masih ada waktu sekitar 5 menit atau bagaimana mungkin masih boleh ya Romo. Sekarang ini saya bacakan pertanyaan terakhir dari Ibu Selvi. Itu intinya mohon pencerahan, Ibu Selvi ini mohon pencerahan kepada Romo. Bagaimana solusi jika dia merasa tersakiti karena difitnah, sehingga dia merasa kasih yang sudah dia lakukan untuk orang tersebut dengan cara mendoakan dan mengampuni itu kayaknya sia-sia. Jadi Ibu Selvi sudah mengampuni, sudah mendoakan orang yang sangat menyakiti hatinya, bahkan menfitnah dia. Mohon pencerahan Ibu Selvi. Jadi harus bagaimana begitu mungkin ya Romo ya? Ya. Bu Selvi, monggo Romo. Bagus sekali. Luar biasa. Saya bisa merasakan, bukan sok tahu, sok merasa tidak, bahwa kalau kita sudah berbuat baik dengan orang, mengampuni, mendoakan dan lain sebagainya, tapi orang itu terus menjengkel, bahasa Jawa Timur jengkel no gitu. Jadi membuat gitu. Saya bisa memahami. Secara manusiawi memang ya kita marah, sakit hati. Oke, manusiawi. Tapi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan, pada saat Petrus menghadap Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? Tapi Yesus mengatakan 7 kali 77 kali. Artinya apa? Unlimited, tidak ada batasnya. Jadi pengampunan itu tidak ada batasnya, saudara-saudari yang terkasih. Tapi bagaimana Romo? Kan kami ini sakit hati. Nah, kalau Anda masih sakit hati setelah Anda mendoakan, sudah mengampuni, mohon maaf nih, Bu Sylvia. Berarti Anda masih punya pamrih, saya masih punya pamrih. Itu masalahnya. Masih ada harapan dari orang itu, memberi kita sesuatu kah? Bahkan mungkin senyum pada kita kah? Orang itu nggak senyum, nggak masalah. Orang itu nggak baik dengan saya, nggak masalah. Dengan Anda dan kita semua, nggak masalah. Yang penting Anda sudah mendoakan dia. Yang penting Anda tidak ada apa-apa dengan dia. Santai aja. Bu Sylvie, santai aja. Pada saat Anda mengatakan, Romo saya sudah mengampuni, bagus. Romo saya sudah mendoakan, bagus. Tapi Romo dia masih diam saja, bagus. Dia diam saja nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan diam. Ngerti nggak maksud saya? Dia diam, silahkan. Dia marah, silahkan. Dia benci, mau marah, silahkan. Mau diam, silahkan. Silahkan. Tapi Anda jangan membalasnya. Ingat, jangan balas. Rugi. Nah, kalau Anda berpikir rugi, berarti masih ada pamrih. Nah, itu saja. Sederhana kan? Jadi enak. Hukumnya itu sederhana. Kalau Anda sudah mendoakan, sudah mengampuni, seorang suami yang selingkuh. Ingat, suami yang selingkuh. Istri berkata, sampai berapa lama saya mengampuni suami saya?
Sampai kapan? Sampai mati. Selesai. Nanti kalau suami saya selingkuh lagi, biarkan. Karena apa? Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Suatu saat, suamimu, ini saya ngomong suami ya, bisa saja istri yang selingkuh nih, saya ngomong suami. Nah, ini suamimu yang selingkuh, katakanlah demikian. Mohon maaf para suami jangan tersinggung ya, saya ambil contoh aja. Contoh. Ini kejadian bukan di Indonesia, kejadiannya di Kutub Utara, saudara-saudara. Nah, kalau suami itu terus selingkuh, karena saya pernah berhadapan dengan seorang umat yang begitu, istrinya terus menangis, bagaimana saya hanya mengatakan, kalau dia terus selingkuh terus, sampai kapan mengampuninya? Sampai Anda mati, saudara-saudara. Nah, berarti enak untuk suami saya. Nah, kalau Anda masih berpikir enak suami saya, berarti Anda masih punya pamrih, saudara-saudara. Sederhana kan? Iya. Bukan tugas Anda menghakimi. Hakimnya itu cuma satu, Tuhan. Tugas Anda mendoakan. Selesai. Amin. Terima Begitu, kasih Bu. Romo. Luar biasa Romo jawaban-jawabannya ya. Sangat praktis dan juga sangat menyentuh hati kita. Ya, semoga Amin. tadi Bu Selvi sudah sangat tercerahkan ya. Nah, Terima ini kasih, pertanyaan Romo. ya, mohon maaf ini pertanyaan terakhir nih dari Ibu Bernadette Esther. Biasa saya manggil Jeng Bei nih ya. Ini teman saya. Jeng Bei. Ini menanyakan, Romo intinya begini. Kenapa ketika seseorang itu sudah mengalami metanoia, udah bertobat, udah berusaha untuk sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi justru malah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, seperti misalnya sakit-sakitan atau mengalami problem finansial. Nah, ini mengapa? Monggo Baik. Romo. Ya, Bu, siapa tadi? Bu Bebe tadi. Bu Bei, Jeng Bei. Baik, Bu Jeng Bei. Sekali lagi, pertanyaan Bu Jeng Bei ini pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi ini pertanyaan sejuta umat. Ya, kenapa? Bahkan ditambahi, ada yang tambah lagi. Romo, dia tuh nggak pernah ke gereja, dia begini-begini, tambah-tambah kaya. Gitu, lihat ya. Ada yang gitu. Comparison, membanding-bandingkan. Nah, nggak salah, Bu Jeng Bei tidak salah. Sekali lagi, Jeng Bei tidak salah punya pertanyaan seperti itu. Tidak salah. Romo kok ngomong gitu? Iya, tidak salah. Wajar Anda punya pertanyaan begitu. Saya sudah bertobat, saya sudah baik, begini-begini. Kok terus ada masalah? Saya beritahu. Nah, ini sekarang bukan hanya untuk Jeng Bei, untuk Bu Raufi ya, saya panggilnya Bu Raufi ya. Iya, Raufi. Bu Raufi, untuk Bu Jeng Bei, juga Pak Gunawan yang lagi sakit, untuk semua saja. Untuk saya sendiri, bahkan untuk Kristo, dan untuk semua. Terima kasih Romo. Ya, untuk semua. Saya beritahu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, this is about your mindset. Saya ulangi, ini soal cara berpikirmu, kita semua. Cara berpikir bagaimana, Romo? Kalau Anda tetap memandang bahwa Anda ini sakit, Anda ini susah, Anda beban hidup, mengalami beban hidup, terus berpikir begitu, jadi Anda belum dirubah, kasih belum mengubah hidup Anda. Amin. Kalau cara pandangnya masih seperti itu, jadi kalau Anda sudah bertobat, sudah baik, tetap banyak masalah, menurut versi Anda, coba bisa nggak Anda melihat masalah itu menjadi berkat? Benar, Halo? Romo. Hello? Benar, Bisakah Romo. kita, Jeng Bei dan semua, melihat masalah itu sebagai, kok bisa Romo teori? Tidak. Anda bisa melihat masalah itu sebagai berkat. Untuk apa? Amin. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Romo ini aneh. Orang utang kok berkat. Nah sekarang saya mau mengatakan, kita mau ngapain lagi? Bebannya hidup berat, utang banyak. Terus Anda mau berontak, Anda mau stres, Anda mau jadi gila, Anda mau jadi bunuh diri. Itu loh. Sekarang mamanya Kristo lihat Kristo sakit, terus menganggap Kristo itu menjadi kutuk. Terus orang yang punya banyak utang menganggap itu kutuk. Saudara-saudara yang terkasih, kalau konsepnya berubah, cara pandangnya berubah, saya melihat kesulitan itu sebagai berkat. Ah, Romo ini aneh. Berarti masa utang saya berkat. Cara pandangnya, hello. Cara memandangnya, itu adalah berkat. Anda terselamatkan, saudara-saudara yang terkasih. Jadi beban itu bukan beban lagi. Anda bisa melihat persoalan Anda itu naik level. Seperti main game itu, naik level menjadi apa? Salib, saudara-saudara.
Jadi, sakit Anda, derita Anda, problem Anda ada naik angkat. Terima kasih Tuhan, aku boleh ikut memanggul salib hidupku. Amin. Itu saja. Cara berpikirnya yang berubah. Itu Bu, jawaban singkat saya. Ya, baik, terima kasih banyak Romo Lulus untuk jawaban-jawaban Romo yang sungguh mengangkat hati kita dan mengarahkan Amin. hati kita akan kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Sesuai banget sama tema ya Romo ya. Baik, Ibu, Romo saya tampak boleh sharing sedikit nggak, Bu? Sedikit aja, 1 dua, menit. boleh 1 menit Bu, karena ini udah lewat Iya, dari jam 9. Monggo, ya, maaf. nggak Ya, apa-apa. terima kasih, Bu. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Romo Lulus yang selalu mendoakan, dan kami sekeluarga juga mendoakan untuk Romo Lulus. Lalu mendoakan sekarang untuk adiknya Romo Lulus. Lalu Romo, dari awal kejadian Kristo tahun 2012, saya dan Pak Bambang menganggap ini anugerah Tuhan. Jadi bukan suatu musibah tetapi anugerah. Sehingga percaya sekali Tuhan dari awal kejadian sampai sekarang selalu memberi berkat dari manapun. Semua itu karya-karya Tuhan melalui siapa saja. Terima kasih Romo, terima kasih Ibu. Ya, Itu terima saja yang saya kasih. rasakan. Ya, Terima kekuatan kasih. saya cuma doa dan ikut Amin. misa. Amin. Doa kan emang singkatannya dikuatkan oleh Allah, Bu. Iya. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudariku yang terkasih. Malam ini sungguh luar biasa. Kalau kata Romo, sungguh wow, dahsyat. Romo ini Amin, luar biasa amin. loh Romo ya. Semoga nanti kita jumpa lagi Romo. Mungkin di Jakarta kapan-kapan ya. Kalau Tuhan berkenan. Baik, kembali saya sampaikan kepada tim Pak Gunawan. Abis ini acaranya adalah foto. Ya, silakan biasanya Sis Silvi ya. Silakan Sis. Buka, kameranya Ya, dibuka. mungkin saya di spotlight saya dihilangin. Coba Sudah. saya ngilangin diri sendiri bisa nggak, Rim? Nah, Oh nggak bisa saya ngilangin diri sendiri. Romo nggak sisiran lagi? Kamu masih ganteng. Saya juga mau sisiran nih jadinya. Di sini ada kipas angin, jadi kena kipas angin. Wow, bagus dong Mo. Kena angin cepoi-cepoi. Silakan, si Silvi. Oke, Kita silakan buka. Bapak Ibu buka kamera dan berikan senyuman. Ya, Sebagai Romo tetap di tanda spotlight ya, pertobatan Sis ya, ya. Romo. Tidak, Romo masuk ke dalam. Oke, berarti saya remove ya. Aku gayanya gini ya. Yes, oke, Wah. Bu Rofi. Nah, gimana Sudah. gayanya? Wah, kita juga ikutan dong, begini dong. Smile. Smile deh Romo. Ayo, ikutin gayanya Romo. Silakan si Iya. Silva. Terima kasih. 4, 5, Cekrek. 6, Oh, udah yang ke-6 berarti saya udah nggak usah gaya. Sudah selesai ya. Dadah. Romo belum Romo. berkat Romo. Belum Nanti dulu, berkat. Tutup Romo, Berkat ya, doa lupa. penutup dan berkat. belum doa penutup Mo, jangan Oh iya, buru-buru. Maaf. Iya. Oke. apa-apa. Berkat Yuk, belum. doa dulu yuk. Iya. Udah foto, udah selesai, ada pengumuman biasanya Romo. Bagaimana si Silva, apakah ada ditampilkan pengumuman? Oke. Ya kan Pak Gunawan biasanya kan lagi sakit. Iya, betul, ditampilkan aja. Tadi Pak Gun sudah titip pesan kepada saya. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Lulus Yohanes Widodo yang pada malam hari ini sudah memberikan sharing firman Tuhan yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, yang mengubahkan hati kita untuk bisa lebih mengasihi Allah dan sesama. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih. Nah, saya nggak usah sebutin nama saya sendiri. Biasa Pak Gun soalnya mau. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para petugas tadi ya, dari komunitas Kerahiman Ilahi Hong Kong. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, teman-teman ya. Komunitas Kerahiman Ilahi Hong Kong sudah bersama-sama dengan kita melayani di sini, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Tiwi, Ibu Novilia, Ibu Lea, Ibu Ira, Ibu Lili Wong, dan juga Ibu Teli Prasetyo. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan setia Amin. selalu ikut Tuhan Yesus. memberkati Amin. juga, Bu. Amin.
Oke, ada lagi? Nah, ini juga ya yang penting ya, persembahan kasih, saudara-saudariku. Mari kita ikut membangun kerajaan Allah melalui komunitas mujizat kerahiman ilahi, agar tetap terus bisa mewartakan kasih dan kerahiman Allah. Kita berbagi kasih bersama dengan nomor rekening BCA yang tertera di layar kita. Boleh di foto, boleh ya. Saya bacakan 504 028 5956. Atas nama Regina Yoselin Lim. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan yang memberkati dan membalas kemurahan hati dari saudara-saudari semuanya. Terima Kita kasih. doa. Dah, Siap doa mari ya. kita berdoa ya. Yuk. Doa ya Bu Mari Silvi ya. Silva. kita berdoa. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih bersama para devosan kerahiman ilahi dari berbagai daerah dan juga berbagai negara yang berkumpul pada malam ini. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa kami boleh merasakan kasih-Mu lewat sabda Tuhan yang kami dengar, lewat tema yang luar biasa, kasih yang mengubah hidup kami. Berkatilah kami selalu, dan kami sekali lagi mohon berkat-Mu untuk orang-orang yang kami doakan yang sedang menderita sakit, agar mereka yang mengalami kesembuhan dari Engkau sendiri, juga yang memiliki problem-problem kehidupan. Kami sebentar lagi akan beristirahat Tuhan, berkatilah istirahat kami, semoga esok kami bangun dengan semangat tenaga baru untuk melayani Engkau. Ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, perjuangan kita untuk dirubah, untuk bertobat, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dadah. Terima kasih ya Romo Lulus. Sehat selalu ya Kasih Romo. Romo Lulus, sehat-sehat selalu Romo. Thank you Romo. Dalam. Sampai jumpa.